Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku, pada suatu hari ada seorang bernama Abu Nawas. Beliau berdiri di tengah pasar, berdiri di atas gerobak lalu berteriak, "Wahai masyarakat, wahai manusia, saya Abu Nawas. Saya mencintai fitnah, saya benci yang hak, saya sering lari dari rahmat Allah, saya lebih kaya daripada Allah Azza wa Jalla." Semua orang sontak kaget, ada apa? Apakah dia sudah gila? Lalu kemudian ditangkap, diajak dialog. Apa maksud Anda mengatakan Anda itu suka fitnah? Lalu Abu Nawas menjawab, bukankah kita suka dengan harta, dengan istri dan anak-anak? Bukankah di dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya anak-anak, harta dan istri itu adalah fitnah. Innama amwalukum wa aladukum fitnah. Kita semuanya, siapa yang gak suka istri, siapa yang gak suka harta, siapa yang gak suka anak-anak, berarti kita suka fitnah. Lalu kenapa Anda bilang benci dengan yang hak? Lalu Abu Nawas menjawab, al-mautu haq wan naru haq. Kalau kita berdoa di malam tahajud, kita berdoa al-mautu haq wan naru haq. Kematian itu hak, neraka itu hak. Bukankah kita semuanya tidak mau meninggal? Bukankah kita itu semuanya tidak mau masuk neraka? Berarti kita benci yang hak. Kemudian Abu Nawas ditanya, kenapa Anda itu lari dari rahmat Allah? Lalu Abu Nawas menjawab, bukankah hujan itu rahmat, tapi kadang-kadang kita sering lari kalau ada hujan. Lalu yang keempat adalah kamu mengatakan bahwasanya kamu lebih kaya dari Allah. Gak mungkin. Abu Nawas mengatakan, saya punya anak, tapi Allah gak punya. Subhanallah. Sebuah pelajaran yang luar biasa saudaraku. Terutama apa? Kita lari dari yang hak. Kita tidak suka dengan yang hak. Apa itu kematian? Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita yang kita tidak suka padahal itu pasti terjadi? Apa itu kematian? Mari perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian mempersiapkan diri dengan bekal untuk bekal meninggal nanti dan bekal di hari akhirat. Ini sebuah perintah dari Allah agar kita memiliki bekal. Di dalam sebuah hadis, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada sekelompok rombongan datang dengan pakaian yang kusut, berdebu, kelihatan lelah sekali, seperti sudah lama nggak makan, kehabisan bekal, nggak punya apa-apa. Lalu Rasulullah kelihatan kasihan, wajahnya pucat, tidak berkenan sekali. Segera Rasulullah masuk rumah, keluar rumah, memerintahkan kepada Bilal untuk azan. Lalu beliau sholat, setelah sholat beliau berbalik, menyampaikan pesan-pesan, berpidato di hadapan para sahabat. Di antara pidatonya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian menyiapkan diri kalian bekal untuk persiapan nanti. Kapan? Setelah meninggal dan hari akhir. Mendengar Rasulullah ceramah, pidato seperti itu, sahabat-sahabat menyebar pulang. Kemudian balik, ada yang bawa dinar, bawa dirham, bawa baju, ada yang membawa korma, ada yang membawa gandum, ada yang membawa bahan-bahan makanan, sampai bertumpuk banyak sekali. Lalu Rasulullah melihat dan berubah wajahnya menjadi terang, cerah, senyum, wajahnya nampak sekali di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa memberi contoh amal baik, kemudian nanti ditiru oleh orang lain, dia akan mendapatkan pahala atas perbuatannya itu dan ditambah pahala orang yang melakukannya. Tanpa mengurangi pahala orang itu, Allah akan tambah kepada orang yang memulai. Sebaliknya, orang yang memberi contoh keburukan akan mendapatkan siksa, mendapatkan dosa, ditambah dosa orang yang mengerjakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pesan ini sangat pas dan cocok dalam kondisi kita sedang pandemi COVID-19. Di mana saudara-saudara kita tidak hanya orang dekat, hampir seluruh dunia, para ahli-ahli ekonomi menyatakan ekonomi pasti akan jatuh. Begitu khawatirnya kementerian, menteri ekonomi, menteri keuangan pusing. Bagaimana nanti rakyat kita susah makan, sulit pekerjaan, banyak yang di PHK, semuanya terjadi. Saat ini untuk membuktikan diri kita dengan hadis dan ayat ini, saudaraku. Apa itu kita sedikit apapun. Bahkan Rasulullah dalam ceramahnya juga menyinggung walau bisyikit tamroh, bersedekahlah walaupun secuil dari kurma. Ini pentingnya sedekah untuk menolong orang. Jangan sampai kita termasuk golongan yang disebut Rasulullah SAW, laisal mu'min alladhi yashba' wajaruhu ja'iun. Bukan orang yang beriman kalau dia kenyang tetangganya lapar. Mari kita tengok kanan dan kiri, saudaraku. Dalam kondisi seperti ini kita harus tolong. Untuk apa? Membuktikan bahwa kita ini orang-orang yang beriman. Karena apa, saudaraku? Sedekah itu as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti bahwa kita beriman. Bahkan sedekah itu amalan yang diceritakan oleh Allah. Orang yang mau meninggal dunia pengen diundur umurnya hanya untuk pengen sedekah. Karena apa? Di antara sedekah itu akan menutup atau memadamkan bara api di kuburan dan hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, ada orang mau ajalnya wafat, kemudian minta, ya Allah undur sebentar. Untuk apa? Saya sedekah, saya pengen sedekah ya Allah, karena begitu tahu manfaat sedekah. Untuk modal apa? Ketika di kuburan, dalam hadisnya inna shadaqata la tudfi an ahliha harral kubur. Sedekah itu akan memadamkan panasnya api di kuburan. Mudah-mudahan kita mempersiapkan diri jadi satu hal, yaitu sedekah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.